Kamu ngaku anak marketing, tapi kerjaanmu cuma edit Canva, Reels, dan cari caption lucu. Padahal di luar sana, marketer Gen Z udah gunakan AI buat bangun strategi dan bangun branding. Kalau kamu tetap stuck di template itu aja, ya mungkin kamu bakal ketinggalan. Akhir-akhir ini di kampus banyak yang bangga ngaku anak marketing. Bisa bikin poster, ngerti Canva, rajin bikin konten. Tapi pernah nggak kamu tanya ke diri sendiri, sebenarnya yang aku lakuin ini strategi atau sekedar ikut tren? Banyak dari kita terjebak di zona nyaman. Desain feed yang lucu, audio TikTok yang viral, warna yang senada, seolah semua itu udah cukup buat ngaku anak digital marketer. Padahal marketing yang sesungguhnya itu bukan tentang tampil keren, tapi soal memahami masalah lalu bikin solusi yang nyampe ke audiens. Konten tanpa insight itu ibarat caption tanpa konteks. Kosong. Dan tanpa strategi, kamu cuma jadi konten admin, bukan jadi marketer. Dunia marketing sekarang udah berubah drastis. Algoritma bisa berubah kapan saja, audiens makin pinter, mereka bisa bedain konten yang dibuat asal-asalan sama yang emang punya value. Konten viral hari ini bisa basi dalam 24 jam. Engagement bukan soal seberapa sering kamu posting, tapi seberapa dalam kamu nyambung sama orang yang nonton. Makanya marketer yang cuma bisa ngikutin tren, lama-lama juga akan tenggelam. Kita bukan cuma butuh orang yang bisa rame di timeline, tapi bisa baca pola, ngerti data, dan tahu kenapa sesuatu berhasil atau gagal. Karena hari ini, marketing bukan soal siapa yang paling heboh, tapi siapa yang paling ngerti cara mainnya. Kalau kamu mau survive di dunia digital, kamu butuh mindset ini. Yang pertama, jadi problem solver. Yang kedua, fokus ke audience, bukan algoritma. Yang ketiga, bangun positioning personal branding kamu sekarang. Nah, kenapa harus branding? Karena branding bukan cuma soal warna, font, atau vibes, tapi tentang persepsi. Apa yang orang ingat tentang kamu ketika kamu gak lagi ngomong. Dan itu dimulai dari apa nilai yang kamu bawa. Apa kamu dikenal sebagai orang yang ngerti Gen Z food trend? Atau mungkin kamu dikenal sebagai orang yang suka share tips praktis buat UMKM? Nah, positioning ini bukan buat jadi kamu terlihat sok penting, tapi buat nunjukin kenapa dunia butuh kamu. Di dunia yang isinya noise, kamu butuh suara yang jelas. Sekarang aku tunjukin gimana kamu bisa manfaatin AI buat bantu kerja kamu jadi marketer yang lebih strategis. Nah, kita mulai dari ChatGPT. Ini adalah salah satu tools yang paling dasar buat bantu kamu mikir. Nah, salah satunya contoh di sini saya akan membuat strategi konten marketing untuk brand cookies dalam bentuk matriks dalam 1 bulan. Dan berikut adalah hasil dari prompt yang sudah saya tuliskan. Dan berikut adalah hasilnya, cukup detail mulai dari minggu pertama hingga minggu keempat, setiap harinya bahkan, dan sudah tertera judul dan isi kontennya. Next, buat kamu yang susah cari inspirasi desain, kamu bisa gunakan Canva AI karena bisa bantu banget. Contohnya di sini aku lagi mau bikin campaign marketing, aku akan bikin brosur cookies rasa klepon. Dan hasilnya cukup memuaskan. Mungkin teman-teman bisa tambahkan deskripsi produk yang lebih detail dan pilihan warna agar bisa menyesuaikan produk dari brand kalian sendiri. Tool selanjutnya kita akan gunakan copy.ai buat bikin caption. Di sini kamu bisa tuliskan aja promptnya sesuai dengan apa yang kalian inginkan, seperti masukkan topik, tone yang kamu mau, seperti lucu atau edukatif. Kalau kalian ingin mendapatkan hasil yang bervariasi, kalian bisa tambahkan saja pada prompt untuk meminta beberapa versi untuk ditampilkan. Jadi, AI bukan musuh, justru dia bisa jadi partner strategismu kalau kamu tahu cara pakainya. Bayangin, cuma dengan hitungan menit, kamu bisa dapat insight konten, copywriting yang relate, desain visual yang langsung cocok sama tone brand kamu, bahkan bikin persona audiens lengkap untuk presentasi. Gak usah langsung hafal, tapi mulai ngerti alur berpikirnya. Tools kayak ChatGPT, copy.ai, Canva Magic Design itu bukan sulap, tapi alat bantu untuk kamu kerja lebih cepat dan cerdas. Biar kamu punya waktu mikir, bukan cuma mikir konten mana yang viral.
Nah, sekarang kamu udah gunakan AI nih buat konten-konten kamu, tapi hasil kontennya masih terdengar generik. Berarti kamu belum nemuin identitas personal branding kamu. Jangan sampai kamu jadi anak marketing yang semua posannya mirip AI. Bagus, tapi nggak ada jiwanya. Di sini kamu butuh yang namanya voice dan style guide. Bahkan AI bisa dilatih buat niru gaya kamu juga loh. Kamu tinggal bikin aturan gaya konten kamu sendiri. Yang pertama, nada bicara kamu formal, lucu, atau sinis. Yang kedua, kamu bisa gunakan emoji yang sering kamu pakai. Yang ketiga, topik yang kamu kuasai. Dan yang terakhir, referensi gaya bahasa. Misalnya seperti anak tongkrongan atau anak korporat. Setelah kamu punya itu, AI akan jadi tangan kanan kamu. Kontenmu nggak cuma cepat jadi, tapi juga tepat kamu banget. Dan perlu diingat lagi, AI bantu kamu berpikir cepat, tapi branding itu soal kamu jadi diri sendiri. Autentik tapi adaptif, cerdas tapi tetap manusiawi. Dan itu yang bikin kamu bukan sekedar content creator, tapi storyteller yang punya arah. Tapi Bang, kalau anaknya random, Random bukan berarti nggak bisa strategis ya. Dan justru itu bisa jadi sesuatu yang autentik untuk diri kamu sendiri. Bukti nyata personal branding bikin kesempatan datang ke kamu. Personal branding gak melulu untuk mereka yang influencer atau selebgram. Misalnya aku pribadi, dulu mulai dari nulis random di notes dan gak pede, tapi makin aku dokumentasiin prosesnya, ternyata makin banyak yang notice. Jadi personal branding itu bukan tentang terlihat sempurna, tapi tentang menunjukkan kamu bertumbuh dan bisa dipercaya. Dan AI bikin proses ini lebih gampang, lebih konsisten, dan lebih scalable. Yang tadinya cuman iseng, bisa jadi pintu ke karir yang gak kamu sangka. Nonton video ini gak cukup. Kalau kamu mau beda dari ribuan anak marketing lainnya, kamu harus mulai bergerak. Aku punya 4 langkah gampang buat mulai bangun personal branding. Yang pertama, tentuin niche kamu, bidang yang kamu suka dan kamu ngerti. Yang kedua, buat konten edukatif seminggu sekali, gak usah ribet, asal jujur dan konsisten. Yang ketiga, pakai AI untuk bantu kerja kamu agar lebih strategis. Yang keempat, dokumentasikan proses kamu, karena yang tumbuh itu bukan hasil, tapi perjalanan kamu. Personal branding bukan soal tampil sempurna, tapi tentang menunjukkan kamu paham siapa diri kamu dan kamu bisa bantu siapa. Strategis itu nggak dilahirkan tapi dibentuk dari proses belajar, coba, gagal, dan bangkit lagi. Jadi, kamu udah siap untuk hal itu? Digital marketing itu bukan lomba viral-viralan, tapi tentang siapa yang paling ngerti audiens, paling cepat belajar, dan paling adaptif sama perubahan. Kamu gak harus langsung jago, tapi kamu harus berani mulai. Dan satu hal yang harus kamu ingat, AI gak bakal gantiin kamu, tapi AI bisa bantu kamu jadi marketer yang lebih tajam, lebih strategis, lebih siap hadapi dunia nyata. Di dunia yang makin cepat ini, desain estetik, konten rame, dan skill teknis cuma sebagian kecil dari puzzle besar. Yang bikin kamu bertahan, bahkan unggul, itu cara kamu mikir. Komen tools AI yang paling pengen kamu coba. Jangan lupa komen, like, dan share video ini ke teman-teman kalian.